Kalian ngerasain pakai keyboard atau mouse murahan yang gampang rusak. Jadi ceritanya beberapa hari lalu keyboard saya yang lama tiba-tiba mati total. Lagi enak-enak ngetik, tiba-tiba tombol A sama S nggak mau jalan. Jadilah saya harus buru-buru cari pengganti. Karena budget lagi tipis, saya coba cari-cari di marketplace dan nemulah salah satu produk murah banget. Namanya EOTA K33. Isinya udah sepaket, dapat keyboard dan mouse. Harganya memang bikin mikir sih, serius ini masa iya dapat dua barang cuma 50.000 lebih dikit. Akhirnya saya putusin beli dan hari ini paketannya udah nyampe. Nah, di video kali ini saya bakal ceritain ke kalian pengalaman pertama unboxing sekaligus nyobain si EOTA K33 ini. Yuk kita mulai. Begitu paket datang, hal pertama yang saya perhatiin jelas kardusnya. Kardus dari EOTA K33 ini nggak neko-neko, polos, dominasi warna putih, hitam, merah dengan gambar keyboard dan mouse di depannya. Kalau dibandingkan sama brand besar, jelas ini simple, pakai banget ya. Tapi justru disitulah saya penasaran, apakah di dalamnya sebanding dengan kemasan yang sederhana. Kalau dilihat-lihat, ya ini benar-benar produk yang gak berusaha tampil premium, kardus tipis biasa, gak ada embel-embel marketing fancy. Tapi ya tujuan saya bukan beli packagingnya ya, melainkan isinya keyboard dan mouse. Saya buka, di dalamnya sesuai dugaan, saya langsung disambut dengan dua barang inti, keyboard dan mouse. Selain itu ada buku panduan tipis yang kayaknya jarang banget lah orang baca. Pertama kali melihat barangnya, saya lumayan kaget loh, kok lumayan juga ya, 50.000 loh, ini lebih dikit. Saya kira bakal kelihatan rapuh, ternyata lumayan rapih finishingnya. Keyboardnya hitam doff, mouse-nya juga senada warna hitam. Jadi walaupun murah, tampilannya nggak kelihatan murahan banget. Sekarang kita fokus ke keyboardnya. EOTA K33 ini full size ya, artinya udah ada numpad di sisi kanan. Buat saya yang sering ngetik angka, ini plus banget sih. Begitu saya tekan tombolnya, bunyinya khas keyboard membran, klik-klik kayak ringan gitu, nggak seempuk mechanical yang. Tapi jujur ini untuk harga segini di luar ekspektasi saya. Tombol-tombolnya responsif dan feel ngetiknya standar tapi nggak mengecewakan. Dari sisi desain dia sederhana, nggak ada tombol multimedia tambahan, nggak ada lampu RGB, pokoknya polos, basic sebagaimana keyboard. Dan saya juga berpikir ya emang itu tujuannya, karena keyboard ini jelas bukan buat gamer yang gamer banget. Ini dibuat paling untuk ngetik, browsing, atau ya kerja-kerja harian. Sekarang kita lihat mouse-nya, bentuknya kecil menengah lah ya. Pas di tangan saya desainnya simetris, jadi bisa dipakai tangan kanan maupun tangan kiri. Waktu pertama digerakkan, saya merasa sensor optiknya standar, merah,
nggak jelek tapi bukan yang kelas gaming. Cocok juga sih kalau buat pekerja kantor, belajar online, atau sekedar scrolling YouTube. Ini sudah cocok sih. Build quality-nya oke lah, plastik ringan tapi nggak ringkih banget. Cocok dipakai di meja kerja rumah, atau kalau punya usaha warnet mungkin ini juga menguntungkan. Saya langsung colok USB-nya ke PC dan seperti dugaan tinggal plug and play, colok dan langsung bisa kita gunakan, nggak perlu driver ribet, langsung nyala, langsung bisa digunakan. Saya coba ngetik beberapa huruf dan ternyata nyaman juga. Tombolnya nggak bikin jari cepat capek, meskipun nggak berisik kalau dibandingkan yang keyboard premium ya. Terus saya coba mouse-nya buat main game ringan, dan sama browsing YouTube hasilnya juga. Aktivitas sehari-hari oke banget, tapi kalau kalian main di FPS yang lumayan tinggi ya, kayak Valorant atau CSGO, mungkin bakal kerasa kurang responsif. Jadi jelas ini bukan mouse gaming, melainkan mouse kerja. Pertanyaan sekarang, dengan harga mungkin bisa dikatakan untuk membedakan beberapa marketplace, ada yang jual 50.000, 60.000, 70.000. Pas saya dapat sih di harga 50 ribuan. Mungkin itu karena promo ataupun potongan dari marketplace itu di akun saya. Kita simpulkan dengan harga 50 sampai 70 ribuan, apakah worth it? Menurut saya iya banget. Bayangin aja dengan harga segitu dapat dua barang yang langsung bisa kita pakai. Keyboardnya full size dan mouse-nya juga lumayan nyaman, makanya langsung kita pasang dan sudah bisa digunakan. Produk ini jelas bukan buat mereka yang mencari performa tinggi, tapi lebih cocok seperti saya untuk cepat dapat barangnya, dan juga mungkin buat kalian cocok ya untuk pelajar, mahasiswa, ataupun orang kantor yang butuh alat kerja murah meriah. Warnet juga bisa. Kalau dirangkum mungkin gini sih kira-kira antara kelebihan dan kekurangan EOTA K33 yang sudah saya rasakan. Ini menurut saya. Untuk kelebihannya, keyboard EOTA K33 ini super murah, plug and play via USB, keyboardnya full size, enak lah buat kerja. Mouse-nya simetris, bisa dipakai tangan kanan ataupun tangan kiri. Itu untuk kelebihan. Kalau kekurangnya mungkin ya, yang saya rasakan itu dari kelihatannya build quality-nya itu biasa aja, nggak ada fitur tambahan kayak multimedia ataupun tombol-tombol yang ada di keyboard premium. Nggak cocok sih kalau buat gaming berat. Ini terlalu mungkin kurang responsif kalau buat gaming berat. Tapi lagi-lagi kalau melihat harganya, kekurangan itu rasanya bisa kita maklumin. Jadi apakah saya merekomendasikan EOTA K33 ini? Jawabannya ya, kalau kalian butuh keyboard dan mouse murah buat kerja ringan ataupun belajar. Tapi kalau kalian gamer serius, mending cari produk lain yang lebih premium. Nah, itu tadi cerita saya unboxing dan nyobain EOTA K33.
Saya penasaran gimana menurut kalian kalau punya pengalaman sama EOTA atau produk murah lainnya. Tulis di kolom komentar ya.